menyatakan tidak akan mencabut anggaran subsidi dan kompensasi BBM, namun akan melakukan penyesuaian harga jual sebagai konsekuensinya. Isu kenaikan harga BBM kesehatan hanya 302 triliun. Tidak ada satu negara pun kecuali segelintir yang mampu untuk mempertahankan harga BBM itu tidak naik gitu ya. Dan tidak ada. Hampir semua negara menaikkan. Tapi kan kita bangga, kita nih paling mampu kan gitu Pak Jokowi bilang. Kita nih hebat, inflasinya 4, negara lain 9 segala macam. Tapi ternyata inflasi rendah itu ongkosnya besar yaitu 500 triliun itu. Halo Tuan dan Puan teman ngopi sekalian, selamat datang di Civitas Warkop. Saya Dominic Van Siri akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Apakah kenaikan harga BBM bisa Dan menjadi Joko Widodo momentum beserta bagi sejumlah kendaraan menteri listrik akhirnya untuk berdalihkan semakin kenaikan meningkat? merupakan pilihan terakhir. Yang merupakan hak rakyat harus tepat sasaran. Enough a plate of rice, for the sake of the stomach to fill up, the fuel rises without excuses. And the little people should not be emotional, people's complaints are only considered pollution. yang mampu menikmati dana subsidi ratusan triliun, yang tidak mampu tidak menikmati. Even until now, no one has Subsidi given a itu nggak akan solution. dicabut. Tapi penyesuaian mungkin perlu untuk dipertimbangkan di dalam kerangka untuk tadi memperbaiki dari manfaat distribusi bagi masyarakat. Siapa kita? Layakkah kita menerima subsidi? Kita bagian dari mana? Lower, middle apa upper class ekonomi? Nah, sejak reformasi, demo kenaikan harga BBM sudah sangat sering terjadi. Meski demo ucapan terima kasih kalau BBM lagi turun, belum pernah ada. Ya nggak ada sih. Tapi ya memang sepertinya kelas menengah kita tuh terbentuk seperti itu. Kalau soal subsidi pasti rajin banget. Kalau soal kerja keras, ya belum tentu hadir semua. Kelas menengah itu adalah middle class, adalah sekelompok masyarakat yang mampu mencukupi dirinya sendiri. Mereka tidak masuk ke kelompok orang kaya atau kelompok orang miskin. Masyarakat kelas menengah adalah mereka yang pengeluaran per kapita perharinya 7,5 sampai 38 dolar Amerika Serikat. Atau setara 111.583,88 rupiah sampai 565.358,30 rupiah. Di bawahnya disebut AMC, atau calon masyarakat kelas menengah. Mereka berada di tengah. Terkadang mereka juga mampu membeli keinginan yang di luar kebutuhan utama seperti melakukan liburan atau memiliki mobil, itu namanya kelas menengah. Jika mengacu pada data BPS, maka ada 27,54 juta orang miskin dengan pengeluaran Rp472,525 per bulan. Apakah keseluruhan klaster ini memiliki kendaraan bermotor? Bagaimana masyarakat yang tidak memiliki kendaraan menikmati subsidi BBM? Secara tidak langsung, mereka yang berada dalam garis kemiskinan yang bahkan tidak memiliki kendaraan bermotor akan terdampak langsung dengan kenaikan harga komoditas akibat naiknya BBM. Kita sama-sama tahu, ketika subsidi BBM dipangkas, maka biaya produksi akan naik, biaya transportasi akan naik, biaya logistik akan naik yang menyebabkan kenaikan harga komoditas. Yang terjadi kemudian adalah inflasi yang makin tinggi. Ketika inflasi makin tinggi, dan tidak ada penambahan penghasilan secara signifikan. Jadi gini, menurutku, sudahlah bukan termasuk bagian kecil masyarakat miskin penerima subsidi BBM. Sekarang ketika kenaikan BBM mereka pula yang terdampak paling parah. Inilah kesenjangan sosial yang sangat nyata di negeri ini. Hampir 68 juta orang Indonesia, yang termasuk 40% terbawah, hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan.
Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Belum lagi kalau kita bicara kedalaman finansial, ketika laju inflasi tidak bisa dikendalikan dengan baik, bukan saja masyarakat lapis bawah. Mereka yang ada di bagian middle pun rasaku gak akan kuat bertahan lama. Ditambah lagi sifat alamiah manusia yang serakah, dalam penyalurannya bantuan langsung pemerintah bisa saja tidak sampai ke penerimanya. Kita sama-sama ingatkan, bagaimana dana bansos bisa ditilep kemarin? Aku hampir putus asa rasanya. Untuk menghadapi situasi saat ini, kita perlu saling menopang satu sama lain. Kesampingkan ego, gunakan fungsi otak. Saya Dominik dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Jurnal Warkop selanjutnya.